Halo semuanya, selamat datang di Gary Channel ya. Jadi ini konten pertama tentang otomotif. Nah, kebetulan kali ini saya mau nge-review sebuah mobil. Jadi ada mobil Suzuki R3 tahun 2012 ya. Memang udah cukup lama mobil ini. Tapi dari segi penampilan memang nggak termakan usia ya. Bisa kita lihat dari tampilan grill depannya. Jadi memang penampilannya ini agak berbeda dari kompetitornya LMPV lainnya, mulai dari grill, kemudian radiator, lampu, fog lamp, dan lain-lain. Nah, kebetulan tipe yang saya review ini adalah R3 tipe GX ya, jadi tipe GX ini adalah tipe tertinggi. Nah, untuk fog lampnya sendiri dia sudah pakai mika lebar ya. Nah, tapi memang di tahun 2012 itu belum ada LMPV yang pakai lampu LED, jadi semuanya masih bohlam. Jadi ini lampu sennya, lampu utamanya, lampu senjanya, lampu tembaknya semuanya masih pakai bohlam ya. Nah, kemudian untuk grillnya ini masih ada krom-krom ya. Jadi waktu tahun 2012 itu memang masih banyak-banyaknya mobil tuh pakai krom-krom. Kemudian ada fog lamp. Nah, untuk tipe GX ini kelebihannya dia sudah memiliki fog lamp yang dilapisi krom, ornamen krom. Nah, juga untuk grill radiatornya itu lumayan besar ya. Itu juga sudah ada ornamen kromnya. Jadi beginilah tampilan depan dari Suzuki R3 tipe GX tahun 2012. Ini tampak sampingnya. Jadi beda tipe GX dan tipe GL itu juga terletak di spionnya. Nah, untuk tipe GX ini spionnya sudah ada lampu sen ya. Jadi yang tipe GL itu atau tipe GA itu nggak ada sennya di spionnya. Walaupun ini belum electric folding, tapi dia sudah pengaturannya semua sudah full elektrik ya. Walaupun dia belum bisa auto lipat. Nah, untuk velgnya ini ukurannya 15 inci. Kebetulan dari ownernya ini sudah diganti bannya. Ukurannya 185/65 ya. Ini bannya GT Radial Champiro Eco. Jadi ban yang eco ya, supaya bisa lebih irit BBM-nya. Nah, tapi untuk velgnya ini velg OM-nya originalnya itu 15 inci. Nah, tampilan sampingnya seperti ini sama ya. Belakangnya juga masih ban yang sama 185/65. Nah, untuk tampilan belakangnya, nah seperti yang saya sampaikan tadi agak beda dengan saingan LMPV lainnya, dan lampunya juga unik ya. Jadi lampunya si R3 ini itu memanjang sampai ke bagian samping. Nah, jadi sama seperti yang bagian depannya, emang lampunya itu masih pakai bohlam semua, belum ada yang LED dan melebar. Nah, untuk tipe GX sendiri itu sudah ada wipernya di bagian belakang, kemudian ada ornamen krom juga di logo Suzuki di bagian bawah kaca. Kemudian sudah ada stop lamp di bagian atas ya. Jadi stop lampnya tuh ada di kanan kiri dan di bagian atas. Tapi untuk rear spoilernya ini opsional, kebetulan nih tambahannya add-on dari ownernya. Nah, begini tampilan sisi belakang dari Suzuki R3. Ada logo Suzuki-nya. Kemudian ada logo tipenya R3 GX ya, tipe R3 tertinggi. Kemudian logo Suzuki. Dan juga ada lampu pantul ya. Untuk di bagian belakang ini ada sisi kanan dan sisi kiri udah ada lampu pantul. Dan juga sudah ada stop lamp di bagian bawah, tapi hanya disediakan tempat saja. Belum disediakan stop lampnya sendiri. Oke, ini tampak samping dari Suzuki R3. Cukup menarik sih, tidak termakan usia meskipun sudah 10 tahun lebih. Nah, untuk mesinnya sendiri, kode mesin dari Suzuki R3 tahun 2012 ini adalah K14B ya. Jadi mesin ini tuh terkenal irit dan bandel. K14B ini sudah terkenal sekali, sudah legend lah ya. Jadi mesinnya ini 4 silinder 1377 cc atau genapnya 1400 cc.
Powernya itu 95 PS, torsinya itu sekitar 130 Newton meter ya. Jadi untuk kelas LMPV itu udah cukup lah, udah sangat mumpuni ya, sudah ada ABS juga semuanya ya. Jadi baterainya diletakkan di sisi kanan. Nah, karena ini mobil udah agak lama ya, wajar ya, udah agak berdebu. Kalau kita bawa ke salon dah pasti bersih lagi. Nah, jadi memang seperti ini kondisi tanpa mesinnya ya, belum ada covernya karena emang LMPV itu tidak memakai cover dia. Nah, kita lihat sisi bagian dalam. Untuk door trimnya sendiri dia sudah ada motif-motif kain ya, istilahnya apa, bludru ya, bludru gitu. Nah, ini mobil di tahun 2012 tapi dia sudah ada motif kainnya, sementara untuk pesaingnya di tahun yang sama itu tidak semewah ini untuk door trimnya. Jadi Suzuki R3 ini sebenarnya selangkah lebih maju dibandingkan saingannya. Seperti yang saya sampaikan ya, sudah electric power semuanya untuk kaca spionnya, kemudian ada central lock, kemudian window lock dan pengaturan kaca, ada speaker juga di sisi kanan dan sisi kiri pintu. Kemudian untuk dashboardnya masih hard plastik, ada tweeter ya di sisi kanan dan di sisi kirinya. Nah, begini tampilan dashboard dari Suzuki R3 tahun 2012 ya. Lumayan bersih ya, dan tampilannya itu agak kelihatan lebih lebar ya, karena warnanya memang warna beige bukan warna gelap. Nah, untuk yang tipe GX ini dia tampilan speedometernya sudah digital, kebetulan yang manual ya. Jadi tampilan speedometer sama seperti speedometer pada umumnya ya, ada odo, track. Kemudian yang menarik ini saya coba kasih lihat average BBM-nya ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini angkanya 18,8 km per liter. Jadi konsumsi rata-rata BBM mobil ini tuh 18,8 km per liter. Ini untuk rute kombinasi, artinya dipakai untuk jarak yang jauh, dekat, berbatu, macet dan sebagainya, rute kombinasi. Jadi lumayan irit ya mesin tipe K14B ini. Selain bandel dia juga irit. Ini udah agak jauh kilometernya, udah 109.000 lebih, hampir 11.000 km ya. Nah, jadi ya udah cukup panjang perjuangan dari mobil R3 GX ini. Nah, untuk head unitnya masih model-model lama, kisi AC juga masih yang model puter-puter ya, masih standar lah seperti mobil-mobil LMPV lainnya. Jadi kalau misalnya kita tekan ini memang bukan LCD ya, tapi dia memang monokrom. Ada untuk tempat USB juga, kemudian ada power outlet di sini untuk bisa ngecas handphone atau sumber listrik lainnya. Kisi AC juga di bagian atas ada sepasang dengan lampu hazard, kemudian di sisi kiri dan kanan itu juga ada kisi AC-nya. Juga ada cup holder untuk sisi penumpang depan ya. Sementara untuk sisi supirnya sendiri itu belum ada cup holder, hanya tempat kecil saja untuk penyimpanan. Kemudian ada tombol untuk fog lamp ya, tombol untuk fog lamp dan untuk pembuka ruang bagasi mesin atau ruang mesin. Nah, ini mobil yang manual, dia 3 pedal, jadi 5 percepatan. Mundurnya itu sama ya, ke kanan deh. Nah, ini tampilan door trim dari penumpang depan, sama seperti yang supir. Di tampilannya sudah lumayan mewah untuk Suzuki R3 ini. Sangat rekomendasi untuk Suzuki R3 tahun 2012 kalau yang mau cari LMPV. Nah, untuk spionnya masih manual, masih model style manual, belum auto day night. Dan ini kebetulan untuk kursinya sudah dilapis dengan semi kulit, tapi untuk bawaannya itu dia bludru putih ya, bersih. Dan lumayan lebar, sangat memeluk dan sangat nyaman kalau misalnya kita pakai untuk sehari-hari. Nah, untuk rem tangannya sendiri masih manual, masih tarik-tarik ya, belum elektrik ya. Namanya juga mobil tua, mobil zaman.
tapi ini sudah sangat cukup ya. Yang penting fungsinya sebagai rem tangan. Nah, ini kurang lebih tampilan dashboardnya seperti ini ya, sangat menarik ya, sangat bersih. Nah, untuk door trim di bagian belakang ini sama seperti yang depan tadi, ada motif blue drew di sisi kiri dan kanan di baris kedua, kemudian sudah handle chrome, dan ini posisi baris kedua ya. Kebetulan untuk yang bangku supirnya sudah saya geser ke belakang, jadi kelihatan agak sempit. Nah, dia ada dua headrest, hanya dua headrest ya. Jadi untuk yang penumpang tengah tidak ada headrest. Nah, tapi uniknya memang Suzuki R3 ini ada armrest untuk sisi penumpang tengahnya. Jadi sangat nyaman untuk penumpang di baris kedua karena sudah seperti captain seat ya. Ini kelebihan dibandingkan LMPV lainnya di tahun yang sama. Nah, untuk akses ke belakang itu agak berbeda, dia bukan one touch tumble tapi model tarik dan dorong ya. Jadi kursinya itu tidak melipat sempurna ya, hanya melipat setengah saja, kemudian aksesnya dari samping. Nah, ini untuk tampilan bagasinya, dia agak berantakan ya, namanya juga mobil keluarga ya, tapi cukup luas, cukup nyaman sepertinya, dan kita lihat bagasinya juga rata lantai ya, tidak ada yang nonjol-nonjol ya, cukup mumpuni lah. Cara membuka bagasinya itu masih mekanik ya, belum elektrik. Oke, kita bereskan dulu. Nah, jadi tampilannya itu masih ya kita bilang masih kelihatan jadul ya, namanya juga mobil jadul. Tapi yang menarik di sini rata lantai ya. Bagasinya itu berbeda dengan pesaingnya. Ini rata lantai bersih. Jadi kalau kita taruh koper itu bisa sampai ke belakang. Nah, ini bisa ditarik untuk akses baris ketiga. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kebetulan untuk headrestnya sudah diamankan ya, supaya bisa lebih leluasa aja. Jadi kita amankan dulu. Nah, kira-kira tampilan depannya seperti ini ya, kita lihat baris ketiga ya, tidak begitu luas memang, tapi sudah cukup mumpuni untuk mobil keluarga ya. Ya, jadi sudah lengkap ya, semua seat beltnya semua sudah lengkap. Ada 3 titik di baris 2 dan 2 titik di baris ketiga. Oke, nah kalau misalnya mau lipat tinggal tarik aja ya sisi kanan dan kirinya. Oke, tinggal kita letakkan saja dan tutup lagi. Ini covernya bukan bawaan ya, jadi opsional. Tapi meskipun nggak pakai cover juga tetap rata lantai. Oke, kalau misalnya kita lihat ya lumayan luas ya. Kita tutup seperti biasa. Nah, jadi seperti ini ya tampilan dari samping Suzuki R3. Rem depan cakram ABS, rem belakangnya Tromo. Kemudian untuk yang tipe GX ini dia sudah ada sein di spion. Nah, kelemahan dari Suzuki R3 tahun 2012 ini adalah single blower AC. Jadi AC-nya itu cuma ada di bagian depan saja ya, di bagian tengah untuk baris kedua tidak ada. Kemudian untuk setirnya itu hanya tilt, belum steering, belum teleskopik ya, jadi steering tilt saja. Sementara untuk tipe GX ini untuk akses kursinya itu sudah bisa naik turun ya, jadi sudah sangat nyaman. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.